Sobat Kompeten, selamat datang pada video pembelajaran seri pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Di video ini, Sobat Kompeten akan belajar tentang memelihara sistem kontrol emisi. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat mengenali cara menyiapkan pemeliharaan sistem kontrol emisi dan cara memelihara sistem kontrol emisi sesuai prosedur. Dalam era modern ini, tantangan lingkungan semakin mendesak. Salah satu isu utama yang perlu perhatian serius adalah emisi gas buang dari berbagai sumber, terutama industri dan kendaraan bermotor. Memelihara kontrol emisi bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mengapa kontrol emisi menjadi penting? Karena untuk menjaga kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta kondisi mesin kendaraan bermotor. Jadi, bagaimana cara memeriksa kontrol emisi pada mobil? Yuk kita bahas bersama. Sobat Kompeten, sebelum memelihara sistem kontrol emisi, kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu untuk memastikan semua yang kita butuhkan tersedia dalam kondisi baik dan terkalibrasi, sehingga nantinya akan memudahkan kita selama melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan. Pertama, gunakan APD sesuai kebutuhan. Jangan lupakan perlengkapan K3 supaya kita tetap selamat dan sehat. APD yang perlu kita gunakan antara lain wear pack, safety shoes, safety gloves, safety glass, dan masker. Kedua, setelah membaca lembar kerja, kita menyiapkan peralatan dan alat ukur yang terkalibrasi, seperti KD toolset dan gas analyzer. Ketiga, setelah semua peralatan dan kendaraan disiapkan, siapkan servis manual kendaraan atau job sheet kendaraan dengan judul memelihara kontrol emisi. Selanjutnya, siapkan alat yang diperlukan, yaitu diagnostic tool, alat ukur seperti multimeter, gas analyzer, dan bahan pembersih. Kelima, setelah mempersiapkan peralatan, kita juga harus mempersiapkan kendaraan. Parkirkan kendaraan dengan aman, periksa sekeliling area kerja, dan pastikan area kerja bersih serta rapi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi saat bekerja. Kemudian, kita buka kap mesin. Keenam, setelah kendaraan terparkir dengan aman, buka kap mobil dan pasang cover set kendaraan, seperti seat cover, steering cover, floor mat, fender cover, dan front cover. Ketujuh, setelah memasang cover set kendaraan, pasang cuk tire dan exhaust blower. Dan pada tahap terakhir, lakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan atau pre-inspection. Pre-inspection adalah melakukan pemeriksaan seperti baterai, oli mesin, sistem pendingin, radiator coolant pada reservoir tank, kebocoran sistem pelumasan, dan kondisi fan belt. Sobat Kompeten, setelah kita mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, sekarang kita bisa mulai melakukan pemeliharaan sistem kontrol emisi. Pastikan selalu untuk mengikuti prosedur K3 selama bekerja. Yuk, kita langsung masuk segmen pertama. Jadi, apa itu sistem kontrol emisi? Sistem kontrol emisi merupakan rangkaian perangkat dan teknologi yang dirancang untuk mengurangi dan mengontrol emisi gas berbahaya dari kendaraan atau sumber industri. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pada segmen 2, kita dapat melakukan uji emisi gas buang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, hidupkan mesin kendaraan. Pastikan kondisi mesin normal. Jika tidak, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Kedua, periksa saluran gas buang. Knalpot tidak boleh bocor. Jika knalpot bocor, segera perbaikan sebelum melakukan pengukuran emisi gas buang. Ketiga,
Panaskan mesin hingga mencapai temperatur kerja sekitar 80 derajat Celcius. Keempat, biarkan putaran mesin idle sesuai standar spesifikasi kendaraan. Dan kelima, jangan lupa kita juga harus matikan semua beban mesin seperti AC, lampu-lampu, audio, dan lain-lain. Selanjutnya, pada segmen 3, kita harus mengoperasikan gas analyzer untuk mengetahui data dan keadaan sistem kontrol emisi di kendaraan dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, sebelum pengukuran emisi dilakukan, naikkan putaran mesin selama kurang lebih 30 detik pada putaran sekitar 2000 rpm. Kedua, tunggu selama 1-3 menit agar RPM turun menjadi idle. Ketiga, masukkan selang prop ke bagian inlet. Keempat, pasang kabel daya dan sambungkan ke sumber listrik. Setelah itu, tekan tombol on pada power untuk mulai menyalakan. Kelima, tunggu alat berbunyi dan bagian AFR menampilkan tes pada display. Saat 6 display menunjukkan angka yang berubah-ubah, tunggu sampai angka pada bagian display AFR menunjukkan angka 0. Keenam, masukkan prop ke dalam knalpot kendaraan yang akan diuji. Ketujuh, tekan tombol enter atau measurement dan tunggu angka pada display stabil. Tunggu sekitar 30 detik untuk mendapatkan data yang stabil. Kedelapan, tekan tombol hold print sebanyak 2 kali saat angka sudah stabil. Masukkan nomor polisi kendaraan sebagai identitas dari kendaraan yang diuji pada display O2 yang berkedip. Kesembilan, cetak hasil pengukuran dengan menekan tombol hold print sebanyak 1 kali. Kesepuluh, keluarkan prop dari knalpot. Bersihkan prop dengan menekan tombol purge sampai nilai pengukuran menjadi 0. Jika nilai pengukuran gagal menjadi 0, tekan tombol escape untuk menjaga gas analyzer pada standby mode. Ke-11, tekan tombol 0 untuk pengukuran kendaraan berikutnya. Ulangi langkahnya dari awal. Pada segmen 4, kita akan membahas analisa data hasil uji emisi. Hasil dari pengecekan yang telah kita lakukan sebelumnya harus dicocokkan dengan tabel pada baku mutu emisi kendaraan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006. Dari pencocokan tersebut, dapat diketahui bahwa kendaraan yang sudah diuji emisi apakah sesuai standar atau tidak. Selain melaksanakan pengujian emisi gas buang, kita juga perlu melakukan pemeliharaan yang lain pada sistem kontrol emisi, seperti 1. Pemeliharaan catalytic converter. Kedua, pemeriksaan sensor oksigen. Ketiga, penggunaan bahan bakar berkualitas tinggi. Keempat, pemeriksaan VSV atau vacuum switching valve. Kelima, pemeriksaan carcoal canister. Keenam, pemeriksaan PCV atau positive crankcase ventilation. Ketujuh, penggantian filter udara secara berkala. Dan kedelapan, pembersihan sistem EGR atau exhaust gas recirculation jika pada kendaraan tersedia. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten mengerti cara memelihara sistem kontrol emisi mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan pemeliharaan sistem kontrol emisi. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan serta keterampilan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, dan workshop yang telah disediakan. Sampai jumpa dan salam kompeten!